Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk beribadah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey. Seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka untuk acara kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Sumaro yang akan berdoa dari Jakarta, dari Depok, Indonesia. Ya, silakan, Dek. To some it's just an emblem, a formality. It's a symbol that's been used so frequently. Many blaspheme and despise, though intention it divides. A shrine to death that stands for life to me. There was a cross made for the Son of God at Calvary. 2 pieces of rough timber on a hill. Through his hands and to his feet, he took the nails for you and me. And just watch as he died for the Lord. Walked away, he chose the cross. See why this old emblem is so dear to me. It stood for suffering, yet it brought us peace. It bridged the gap for me. Son of God at Calvary, 3 pieces of rough timber on a hill. Through his hands and through his feet, he took the nails for you and me. And just watch as he died for the lost. Though he could have walked, Amin dan amin. Satu lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh Pendeta Fian dan istrinya Darla. Kita bersyukur atas lagu yang sangat-sangat indah tadi dengan pekabaran bagaimana Yesus memilih
untuk dapat membawa saudara dan saya untuk dapat kembali diperdamaikan, disatukan kembali dengan Allah, dan dia memilih untuk mati di kayu salib. Baik, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Alex Semarau. Silakan Pak Semarau. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah namamu, besarlah kuasamu, kasih karuniamu selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pertemuan pada pagi hari ini. Tuhan telah pertemukan kami, dan biarlah Engkau menyertai acara yang kami jalankan ini untuk kemuliaan bagi namamu. Berkati kami dalam acara sekolah Sabat, dan terima kasih Tuhan telah kumpulkan kami, saudara bersaudara di dalam kasih karuniamu. Berkati pendeta Stephen Rantung yang akan membawakan pelajaran sekolah Sabat, dan biarlah Tuhan buka hati kami agar kami dapat menerima dan menghidupkan dalam kehidupan kami. Sertai juga akan peralatan yang digunakan oleh Fisdak. Biarlah Tuhan jauhkan dari segala gangguan agar acara dapat berjalan dengan baik tanpa kendala. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu. Mohon ampun dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin dan amin. Ya, sorry. Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak Semarau yang sudah berdoa untuk acara ibadah kita pada saat ini. Baik saudara, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita pada saat ini dengan satu judul yang sangat-sangat menarik ya. Sangat-sangat menarik tentang, dan kita akan belajar sedikit. Mungkin bagi saudara-saudari sekalian yang mungkin pernah berkuliah mungkin di sekolah-sekolah Advent pada waktu dahulu, mungkin Anda pernah mendengar mengambil kelas yang mungkin di zaman dulu tuh kayak dibilang Ka'bah ya, kelas Ka'bah. Jadi kita akan mengulangi sedikit ya pada saat ini. Kenapa? Oleh sebab kita akan membahas dengan satu judul salib dan harga pengampunan ya, the cross and the cost of forgiveness ya. Jadi apa ya, seperti lagu yang tadi dibawakan oleh pendeta dan Ivan ya dengan istrinya ya. Maka kita juga akan melihat bagaimana Yesus yang telah memilih salib. Jadi salib dan harga pengampunan. Mari kita langsung saja ke bacaan pelajaran kita. Dikatakan, bacalah Ibrani 9 ayat 22 sampai dengan 28. Excuse me, sorry. Ibrani 9 ayat 22 sampai dengan 28. Dan apa yang dikatakan perikop ini tentang pekerjaan Kristus di bait suci sorgawi. Ya. Ibrani 9 ayat 22 sampai 28 katakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ada darah ya. Dan tanpa Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa ada darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Jadi pentahiran melalui apa? Darah ya. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari apa yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Nanti kita lihat ya, kenapa ini berbicara tentang setiap tahun ada imam besar yang masuk ke tempat kudus bukan dengan darahnya sendiri, beda dengan Kristus. Kristus memberikan darahnya sendiri ya, di pelajaran kita katakan. Kemudian ayat 26 katakan, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya, oleh dirinya sendiri. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu apa? Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi
tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi dia sedang bekerja ya saat ini, dan sesudah itu apa dikatakan? Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi, dia akan datang lagi ya. Dan untuk apa? Bukan untuk menanggung dosa, karena apa? Dosa sudah di-dealt ya, tetapi dia akan datang untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, gagasan bahwa bait suci surgawi membutuhkan pembersihan masuk akal, dapat diterima. Kenapa? Kita berbicara tentang bait suci, yaitu masuk akal ya dalam konteks adanya konteks kitab perjanjian lama. Kita dapat melihat di kitab perjanjian lama bagaimana upacara-upacara itu yang semuanya merupakan simbol yang menunjuk kepada pengorbanan Yesus itu telah dilakukan ya di perjanjian lama, dan semuanya itu dapat kita pelajari saat ini untuk menjadi satu gambaran ya, menjadi satu gambaran bagi kita. Nah, tempat kudus adalah simbol pemerintahan Allah menurut 1 Samuel dan 2 Samuel 6 ayat 2 ya. Dan cara Tuhan untuk menangani dosa umatnya mempengaruhi persepsi publik tentang kebenaran pemerintahannya. Mazmur 97 ayat 2. Sebagai penguasa, Tuhan adalah hakim atas umatnya dan dia diharapkan berlaku adil sebagai hakim. Kita sudah pelajari salah satu sifat atau karakter Allah itu adalah keadilannya, adil. Ya. Jadi dia harus berlaku adil, dia harus membela yang tidak bersalah dan menghukum yang bersalah. Jadi harus ada hukuman. Dia tidak bisa hanya memberikan keselamatan kepada orang yang bahkan yang tidak mau selamat sekalipun, dia harus tidak bisa paksa untuk dapat diselamatkan. Kalau memang bersalah dan tidak mau bertobat, dia harus hukum. Jadi, ketika Tuhan mengampuni orang-orang berdosa, dia memikul tanggung jawab hukum. Tempat kudus yang mewakili karakter dan kepemimpinan, Tuhan terkontaminasi oleh sebab dosa ya. Dan ini menjelaskan mengapa Allah menanggung dosa kita ketika Dia mengampuni ya. Ketika Dia mengampuni. Bahasa asli Ibrani untuk mengampuni nose dalam ayat-ayat dalam ayat-ayat ini berarti membawa atau menanggung. Sistem pengorbanan di tempat suci Israel mengilustrasikan hal tersebut. Ketika seseorang meminta pengampunan, dia membawa hewan sebagai korban untuknya, lalu mengakui dosa-dosanya dan menyembelih hewan tersebut. Dan darah hewan itu apa yang terjadi kemudian? Dioleskan di atas tanduk mezbah atau dipercikan di depan tabur bait suci di bilik yang pertama. Apa yang terjadi? Tentunya kalau setiap hari ratusan orang mungkin harus buat korban dan ada darah yang harus dioleskan, dipercikan, maka itu dapat menyebabkan kotor ya. Dengan kata lain ya, Ka'bah tersebut dapat menjadi kotor ya. Itu yang dapat kita lihat ya, dan seterusnya. Dengan demikian dosa secara simbolis dipindahkan ke tempat kudus. Ya, Tuhan membawa dosa orang-orang dan menanggungnya sendiri. Dalam sistem Israel, pembersihan dari atau penebusan dosa terjadi dalam 2 tahap. Selama tahun itu orang-orang berdosa yang bertobat masing-masing tiap harinya ya, membawa korban ke tempat kudus yang membersihkan mereka dari dosa mereka, tetapi kemudian dosa itu dipindahkan ke tempat kudus ya, di tirai yang memisahkan tempat kudus dan bilik yang maha suci, bilik suci dan maha suci di situ dipercikan atau di mesbah pendupaan ya, di situ ditaruh itu ya, nanti kita akan lihat ya. Jadi dipindahkan ke tempat kudus, dan kemudian apa yang terjadi? Maka dosa mereka itu dibersihkan. Tetapi dosa itu ada hinggap atau menetap di mana? Di tempat kudus Tuhan itu sendiri. Dan pada akhir tahun, pada hari pendamaian atau hari Grafirat yang merupakan hari penghakiman, ini yang kedua ya, maka Tuhan akan membersihkan tempat kudus, membersihkan tanggung jawab hukumnya dengan memindahkan dosa dari tempat kudus ke kambing hitam Azazel yang mewakili iblis, Itu yang terjadi kemudian ya, yang mewakili iblis. Dan sistem 2 fase ini yang diwakili oleh 2 bilik di tempat kudus duniawi yang merupakan pola tempat kudus surgawi, memungkinkan Allah untuk menunjukkan 2 hal. Apa yang ditunjukkan? Kemurahan dan keadilan pada saat yang sama. Mereka yang mengakui dosa mereka sepanjang tahun menunjukkan kesetiaan kepada Allah dengan menjalankan perhentian penuh dan
merendahkan diri dengan berpuasa pada hari pendamaian. Imamat 16 ayat 29 sampai 31 menyatakan demikian ya. Namun mereka yang tidak menunjukkan kesetiaan akan dilenyapkan, jika mereka tidak mau. Nah, pertanyaan bagi saudara dan saya, pikirkan apa yang akan Anda hadapi jika Anda harus menghadapi hukuman yang adil atas dosa-dosa Anda. Bagaimana kebenaran ini seharusnya membantu Anda memahami apa yang telah Kristus lakukan untuk Anda ya. Jadi Kristus yang harus menanggung dosa-dosa kita ya, yang seharusnya kita yang harusnya tanggung tersebut atau menerima masalah atau penghakiman tersebut. Ya, baik. Mari kita lihat apa yang dibahas atau yang dinyatakan di dalam fundamental belief ya dari gereja Masehi Advent hari ke-7 ya, berbicara tentang Ka'bah ini ya. Nanti kita akan lihat, kita akan belajar sedikit seperti saya katakan tadi. Saudara dan saya kita akan mengulangi sedikit pelajaran di mungkin waktu Anda mengambil kelas Ka'bah gitu ya. Waktu mungkin Anda masuk di UNAI atau di Universitas Kelabat atau Pematang Siantar di Indonesia, ada yang mungkin mengambil kelas-kelas pilihan Ka'bah. Jadi kita akan lihat ya. Nah, fundamental belief, kepercayaan dasar gereja Advent yang nomor 24 menyatakan bahwa di surga ada bait suci sejati yang dibuat oleh Tuhan, bukan yang dibuat oleh manusia. Kenapa harus Tuhan buat? Supaya itu menjadi satu objek lesson, satu pelajaran pada saat malaikat-malaikat manusia dari benua dari bumi-bumi lain datang, mereka akan melihat bagaimana Allah yang telah memiliki rancangan. Ini seperti apa ya? Seperti satu dena, seperti kalau orang ingin membangun membangun rumah atau satu kota, ada prototipe ya, ada prototipe yang dibangun, dan itu yang kita bisa lihat ya. Prototipe tersebut telah dibangun pada saat itu. Ya, saya mohon maaf. Oke, jadi itu adalah bukan yang dibuat oleh manusia ya, di mana dikatakan di sana bahwa di dalamnya Kristus melayani, di dalam bait suci kerajaan surga, di dalamnya Kristus melayani demi kepentingan kita, yang memungkinkan orang-orang percaya beroleh keuntungan dari korban pendamaian yang diadakannya sekali dan untuk selamanya di kayu salib. Jadi dia sudah lakukan, jadi dia sudah mati di kayu salib, dia telah memilih dan itulah dia menjadi korban saat itu. Dan itu dia sudah lakukan. Tetapi ada fase kedua. Ada fase kedua yang dia harus lakukan, tetap dia lakukan di dalam. Apa itu fase kedua? Ini pelajaran fundamental belief kemudian katakan apa? Iya, kemudian apa? Dia tadinya disalib, dia menjadi korban, tetapi saat dia masuk ke dalam bait suci di kerajaan surga, maka saat itulah ia dilantik. Yesus dilantik sebagai imam besar yang maha tinggi dan memulai pelayanan pengantaraannya pada waktu kenaikannya. Dan pada tahun 1844, pada akhir periode nubuatan di kitab Daniel, kita bisa mempelajari Daniel pasal 8 berbicara tentang nubuatan 2300 pagi dan petang. Apa yang terjadi saat itu? Ia memasuki fase kedua dan terakhir dari pelayanan pendamaiannya. Ya, pelayanan pendamaiannya itu pekerjaan penghakiman atau pemeriksaan yang menjadi bagian penting yang terakhir dan menentukan atas semua dosa. Itu dilambangkan oleh pembersihan bait suci Ibrani kuno pada hari pendamaian. Dalam bentuk pelayanan itu, bait suci dibersihkan oleh darah binatang yang dikorbankan, sedangkan perkara-perkara surgawi dibersihkan oleh korban yang sempurna, yaitu apa? Yaitu darah Yesus, ya. Darah Yesus. Jadi kita lihat di sini ya, ada dua fase. Ada dua fase yang Yesus lakukan, ya. Fase yang pertama dia menjadi korban, apa yang dia lakukan? Mati di kayu salib. Tapi fase kedua, kita melihat apa yang dia lakukan. Dia masuk, bukan lagi tapi masuk kepada satu fase penghakiman ya atau pemeriksaan, pre-advent judgment. Nah, kalau kita melihat kedua fase ini, mungkin bikin Anda bingung kalau Anda tidak mempelajari apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Kita harus melihat Perjanjian Lama seperti Yesus melihat Perjanjian Lama pada saat dia mencoba untuk menjelaskan kepada dua murid yang sedang berjalan bersama-sama dengan dia dari perjalanan ke Emmaus ya, dia buka kitab Perjanjian Lama. Jadi untuk kita memahami kitab Ibrani yang kita sudah baca apa yang Yesus sedang lakukan fase-fase ini, maka tidak lain dan bukan yang kita harus lakukan adalah kita harus pergi ke Perjanjian Lama
untuk mendapatkan gambaran, kenapa ada 2 fase. Ya, ada fase pertama, dosa-dosa yang dipindahkan ke Ka'bah, yaitu setiap hari orang-orang yang melanggar, maka mereka potong hewan, lalu darahnya imam bawa ke bilik suci, dan ada yang ditaruh di tanduk di mesbah atau ditaruh di percik di tirai. Tapi itu tiap hari. Tapi sekali setahun bait suci itu dibersihkan, disucikan. Bagaimana? Dengan cara apa? Dilakukan pada hari Grafirat atau hari pendamaian. Hari Grafirat atau hari pendamaian. Nah, itu yang kita lihat 2 fase tersebut ya. Nah, kalau kita melihat inilah yang terjadi ya. Jadi setiap hari orang-orang yang berdosa akan datang, masuk ya. Dilayanilah mereka oleh imam-imam ya. Apa dosa mereka termasuk tergantung dosa apa. Itu lalu kemudian dosa itu ditaruh di mana ya? Di bagian yang pertama itu dipotong di situ ya. Lihat ada mesbah ya, ada nanti kita akan lihat ya mesbah korban bakaran ya, disitulah dibakar. Lalu ada juga tempat untuk cuci para imam ya, seperti ada air ya, seperti baskom itu di pelataran ya, di pelataran. Lalu kemudian Anda bisa lihat masuklah mereka ke dalam Ka'bah tersebut kemudian ya. Masuklah mereka ke dalam Ka'bah itu kemudian. Jadi kalau kita lihat dari berdasarkan ini, maka Anda bisa melihat di sini ada pintu masuk, lalu ada altar of burnt offering ya. Altar of burnt, mesbah korban bakaran ya. Ada mesbah korban bakaran, lalu kemudian ada laver. Laver atau bejana pembasuhan supaya imam-imam itu yang habis membantu untuk membawakan korban bakaran itu bisa cuci mereka sebelum mereka masuk ke bilik yang suci. Nah, di dalam bilik yang suci itu ada apa? Ada meja roti sajian, ada menorah. Menorah itu adalah 7 kaki dian, ada 7 lilin, di situ. Lalu ada altar of incense atau mesbah pedupaan untuk harum ya. Kenapa harus ada mesbah pedupaan ya? Nanti kita lihat ada fungsi rohaninya itu sebagai doa-doa yang kita layani, tapi perlu juga mesbah pedupaan karena ini darah-darah itu kan masuk terus ke bilik yang suci ini ya. Bau sekali itu darah-darah itu. Jadi perlu juga ada dupa yang untuk menutupi sedikit kehamisan daripada bau darah yang begitu banyak di dalam. Lalu kemudian ada tirai yang memisahkan antara holy place, bilik yang suci, dengan the holy of holies atau the most holy place, yaitu atau bilik yang maha suci. Dan di bilik yang maha suci ini yang melambangkan hadirat Allah hanya ada satu benda ya, itu tablet dengan takhta rahmat ya. Apa itu maksudnya? Dan di dalamnya juga ada 3 hal yang kita akan lihat nanti ya. Jadi inilah kemah suci tersebut. Bahasa Indonesia mungkin Anda lebih jelas ya. Ada mesbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan, lalu di bilik yang suci itu ada 7 kaki dian, ada meja roti sajian ya. Lalu ada mesbah pedupaan, lalu di bilik yang maha suci ada tabut dengan takhta rahmat. Jadi, nah di pelataran ini apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan di pelataran ini? Yang dilakukan adalah adanya hewan korban itu kemudian dipotong ya dan dibakar di mesbah korban bakaran ya. Dibakar di mesbah korban bakaran. Jadi kita lihat di sini itu yang dilakukan setiap harinya ya, setiap harinya dipotong di situ lalu Lalu kemudian darahnya itu dibawa masuk ke bilik yang maha suci. Nah, apa tujuan daripada korban itu dibawa di setiap harinya oleh orang-orang yang berdosa? Tujuannya itu untuk menghilangkan penyebab pemisahan antara Allah dan manusia. Ya, jadi darah itu seperti kita sudah pelajari tadi, darah itu tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Harus ada darah. Itulah dosa yang menyebabkan kita terpisah dengan Allah. Kita telah melanggar kehendak Allah. Allah yang suci, kita sedang melakukan hal-hal yang tidak kita tidak suci, kita lakukan. Jadi itulah dosa itu yang menyebabkan menyebabkan perpisahan antara kita dengan Allah. Yesaya 59 ayat 2. Nah, kenapa harus ada darah? Oleh sebab apa? Oleh sebab Imamat 17 ayat 11 katakan, karena nyawa makhluk itu ada dalam darahnya. Kalau saudara dan saya kehabisan darah, matilah kita ya. Kalau kita kehabisan darah, makanya perlu transfusi darah. Itu ada apa? Ada nyawa di dalamnya, harus sesuai ya darah tersebut ya. Di sini jadi
karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Ya, aku telah memberikan darah itu kepadamu untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa. Ya, pendamaian. Jadi dengan kata orang-orang yang berdosa itu darah mereka itu kotor, harus dia apa? Ada cuci darah dengan kata lain ya. Harus dicuci darahnya atau ditransfusi dengan darah Yesus dengan kata lain ya. Dengan darah Yesus. Nah, itu di bilik pelataran ya. Di bilik pelataran ada dua, yaitu ada apa ya? Ada mesbah korban bakaran dan laver, tempat bejana pembasuhan untuk imam cuci tangan mereka. Lalu apa yang kemudian kita sudah lihat tadi ya di bilik yang di kemah suci, apa yang ada di dalamnya? Di bilik yang suci itu ada 7 kaki dian. Nah, kenapa perlu ada 7 kaki dian? Seperti pertama ya, selain untuk menerangi bilik yang suci tersebut, karena tertutup rapat ya, jadi harus ada apa? Lampu lah di dalamnya itu ya. Harus ada lampu. Jadi ada 7 kaki dian. Nah, 7 kaki dian ini juga melambangkan apa? Yang harus terus-menerus menyala. Ini menyatakan terang Roh Kudus dengan kata lain, terang Tuhan melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita yang terus-menerus menyala. Lalu apalagi yang ada kita lihat? Ada mesbah pendupaan. Itu yang melambangkan doa-doa yang terus dilayangkan. Kenapa harus ada terus meja pendupaan yang ada di pembatas tirai? Ya, meja pendupaan antara bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Itu melambangkan doa-doa yang harus terus dilayangkan ya. Keluaran 30 ayat 8 berbicara. Lalu kemudian ada juga di situ meja roti sajian ya. Meja roti sajian yang melambangkan sabda Allah yang kemudian dapat menjadi apa? Menjadi roti hidup bagi umat manusia. Itulah ya, menjadi roti hidup. Jadi itulah di kemah yang di bilik yang suci tersebut. Lalu apa yang ada di dalam bilik yang maha suci? Di bilik yang maha suci itu hanya ada satu yang disebut dengan the Ark of Covenant, ya, atau the Ark of Covenant yang merupakan, yang Anda bisa juga ada takhta rahmat, ya, ada takhta rahmat. Anda bisa melihat ada seperti 2 kerubim, ya, 2 malaikat yang menutupi takhta. Inilah lambang daripada hadirat Allah, lambang daripada hadirat Allah di dalam apa? Di dalam bilik yang maha suci. Dan di dalam tabut bilik yang maha suci ini, di dalam tabut perjanjian ini ada 3 hal di dalamnya, itu 2 loh batu. 2 loh batu yang merupakan hukum Allah. Ada mana itu adalah yang pada saat orang Israel keluar dari Mesir, sebelum mereka masuk tanah perjanjian, ingat, ada roti ataupun makanan yang Tuhan berikan di setiap pagi. Tuhan berikan kepada mereka. Dan ini mana itu juga ada yang ditaruh di dalam apa? Di dalam tabut perjanjian ini yang menandakan Tuhan bukan hanya akan memberikan tuntunan melalui apa kehendaknya, apa yang Tuhan kehendaki melalui apa ya, melalui 10 firman-Nya, tetapi Tuhan juga memberikan apa? Tuntunan kekuatan kepada kita secara jasmani. Ingat itu mana yang kamu telah terima. Tuhan akan selalu memberikan kebutuhan-kebutuhan sehari-harimu. Ada di dalam situ. Lalu juga ada tongkat Harun. Di dalam itu ada juga tongkat Harun ya. Tongkat Harun inilah yang memberikan kemenangan dan kemenangan ya pada saat bangsa Israel itu ada peperangan dan lain sebagainya ya. Jadi di dalam tabut perjanjian ini ada simbol-simbol yang menyatakan adanya tuntunan dan penyertaan Allah ya. Dan inilah setiap hari seorang imam tidak boleh masuk ke bilik yang maha suci. Tidak boleh ya. Dia tidak boleh ada seorang imam yang masuk. Nah, seorang imam hanya melakukan tugasnya itu dari pelataran dan kemudian ujung-ujungnya apa? Dia bawa dosa orang-orang yang berdosa itu setelah hewan dipotong, darahnya itu ada yang dibawa oleh seorang imam masuk ke bilik yang maha suci, dipindahkanlah dosanya itu di dalam darah itu kemana? Ke bilik yang suci. Ke bilik yang suci itulah fase pertama. Tapi fase kedua, fase penghakiman ya, fase penghakiman, hari penghakiman atau hari grafirat, itu juga penghakiman itu juga dapat menjadi hari pendamaian. Ya. Kita dihakimi atau didamaikan ya pada saat itu. Nah, inilah satu-satunya saat di mana seorang imam besar, setelah dia mempersembahkan korban ya bagi dirinya sendiri dan bagi umat, dia akan masuk ke dalam bilik yang maha suci. Dia 1 kali 1 tahun. Ya. Hanya pada hari apa? Pendamaian atau hari grafirat. Ya. Di sana Imamat 16 ayat 33 katakan apa? Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus. Bagi tempat maha kudus, bukan tempat kudus lagi, tapi tempat maha kudus. Bagi kemah pertemuan dan bagi mesbah
juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu, ya, yakni jemaah. Jadi Ka'bah itu harus dibersihkan. Kenapa? Karena dosa-dosa umat manusia itu apa ya? Telah ditanggung, diterima oleh apa? Ka'bah. Ya, Ka'bah itu telah menjadi tempat di mana apa ya? Dosa-dosa itu dialihkan, ya, dialihkan. Inilah kasih Tuhan kita ya. Dia bukan hanya apa ya? Dia bukan hanya menuntut dosa itu dipisahkan. Allah kita bukan hanya menuntut nyawa itu harus apa? Menjadi upah dosa itu adalah maut ya. Tetapi dia juga memberikan apa? Memberikan jalan keluar. Dan jalan keluarnya itu bukan dari manusia, tetapi dari Allah itu sendiri. Dari pusat keberadaannya, dari tahtanya sendiri. Itu dia lakukan. Jadi begitu hebatnya. Keadilan dan kasih Allah itu ya. Keadilan dan kasih Allah itu dapat kita lihat dari apa yang Allah yang buat ya. Apa yang dia lakukan untuk membawa saudara dan saya diperdamaikan kembali dengannya. Jadi sepanjang tahun, kita ulangi sedikit, sepanjang tahun dosa-dosa orang itu secara simbolis dipindahkan ke tempat kudus melalui darah binatang. Dan darah binatang itu akan mencemari atau mengotori Ka'bah. Ya, tetapi pada hari pendamaian berdasarkan Imamat 16 ayat 33, pada hari pendamaian dosa-dosa ini dibersihkan dari tempat kudus. Dosa-dosa ini dibersihkan dari tempat kudus ya. Itu yang terjadi ya. Itulah yang terjadi dapat kita lihat ya. Jadi pada hari pendamaian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana caranya tempat kudus itu dibersihkan ya? Nanti kita lihat. Ingat pada setiap hari sepanjang tahun dosa umat-umat dibawa masuk ditaruh di mana? Dipercikan dikotorilah Ka'bah itu. Tapi pada hari pendamaian apa yang terjadi? Pada hari pendamaian ada 2 kambing yang dipilih. 2 kambing dipilih untuk pekerjaan khusus. Kambing yang pertama itu dipersembahkan sebagai korban. Kambing yang pertama darahnya ini korban bukan untuk ada yang berdosa seperti hari-hari biasa ya, ada orang berdosa, saya dosa, saya sudah mencuri dan lain sebagainya. Tidak ya, ini bukan untuk dosa yang diakui. Tapi apa? Darahnya digunakan untuk apa? Untuk pembersihan. Jadi apa yang terjadi pada saat itu untuk kambing yang pertama? Kambing yang pertama itu setelah kambing itu disembelih, maka imam besar membawa darahnya ke bilik yang maha suci. Bukan lagi di bilik yang suci, tetapi imam besar membawa darahnya ke bilik yang maha suci. Ya, Imamat 16 ayat 15 katakan, lalu imam besar itu harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir, ya, ke belakang tabir yang memisahkan bilik suci dan maha suci. Jadi dibawa ke bilik yang apa? Maha suci. Lalu dia percikan ke atas tutup pendamaian atau di Ark of the Covenant, itu namanya juga apa ya? Mercy seat atau tutup pendamaian. Dan ke depan tutup pendamaian tersebut. Di Ark of the Covenant itu ada penutup-penutupnya ya. Yang ada 2 malaikat tadi itulah penutupnya, bisa dibuka. Dan di dalamnya itu ada 2 loh batu. Ingat, mana dan tongkat Harun ya. Tapi itu kalau di depan tutup pendamaian itulah darah itu dipercikan ke situ. Jadi darah itu dibawa kepada apa? Allah yang akan berdarah dengan kata lain. Seperti Yesus yang harus mati ya. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya apa? Agar supaya apa? Tujuan upacara ini menurut Imamat 16 ayat 16, dengan demikian, ayat berikutnya dari ayat 15 kita sudah baca, setelah dipercikan, dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu, karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Jadi pembersihan dibawa darah yang membersihkan. Ya. Jadi itulah seperti kita ada lagu The Blood of Jesus Cleanse Me. Jadi darah Yesus membersihkan kita. Karena darahnya Yesus yang bersih ditransfusi kepada kita. Dengan kata lainnya, darah Yesus yang bersih ditransfusi kepada saudara dan saya, sehingga kita jadi bersih. Itulah sebabnya darah kambing yang pertama itu dibawa masuk kemana? Ke tempat yang maha kudus, tempat kehadirat Tuhan, dan ditaruh kehadirat Tuhan. Tuhan yang akan apa? Terima dan menyalurkan darahnya itu kepada apa? Umat manusia dengan kata lain ya, atau menerima, menyucikan, membersihkan darah umat manusia. Nah, itulah kambing yang pertama ya. Kambing yang pertama, kambing pertama gunanya untuk apa? Pembersihan. Kenapa? Apa yang terjadi dengan kambing kedua?
Ya, bagaimana dengan kambing yang kedua? Apa yang terjadi dengan kambing kedua? Menarik sekali ya. Kambing yang kedua, ya, ketika imam besar keluar dari tempat Maha Kudus, ya, tempat yang Maha Kudus, lalu tempat kudus, lalu keluar dari Ka'bah, ya, masuk ke pelataraan. Apa yang terjadi ketika imam keluar dari Ka'bah atau tempat kudus? Ia secara simbolis memikul, ya. Jadi dia sudah apa? Dia sudah bawa darah itu, dia tempel di bilik yang Maha Suci, di penutup, ya. Lalu apa? Dia bagaikan sudah menerima darah yang bersih. Darah bersih disalurkan, bukan darah bersih, ya. Dia darah itu dibawa kepada Tuhan untuk diperdamaikan. Ya. Tapi dia membawa darah yang kotor, dengan kata lain, ya. Dia membawa darah yang kotor, ya. Itu secara simbolisnya. Ia secara simbolis dialah yang memikul semua dosa yang telah diakui selama setahun terakhir kebaktian bait suci. Kenapa? Dia sudah bawa ke bilik yang Maha Suci, tetapi pada saat dia keluar dari bilik yang Maha Suci, dia melewati apa? Bilik yang suci. Dan di bilik yang suci itulah banyak sekali darah-darah apa ya? Darah-darah orang yang sudah dipercikkan dan lain sebagainya sepanjang satu tahun. Dan pada saat dia keluar dari tempat yang kudus, dari bilik yang suci, dia juga bagaikan apa? Membawa darah-darah sepanjang tahun yang sudah dipercikkan di situ. Dialah yang apa? Memikul semua dosa. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tidak kemana-mana, imam tersebut dia akan langsung pergi ke kambing yang kedua, yang bahasa Inggrisnya namanya scapegoat atau Azazel, bahasa Ibraninya ya, Azazel. Lalu kemudian apa? Secara simbolis, dia pegang domba tersebut, dia memindahkan dosa-dosa sepanjang tahun kepada scapegoat atau kambing Azazel tersebut. Jadi semua dosa-dosa itu dibalikkan ke sumber dosa. Kenapa? Karena Azazel itu tidak lain dan tidak bukan adalah lambang daripada setan. Ya, dibalikkan kembali kepada dia. Imamat 16 ayat 21 katakan ya. Dan Harun imam besar ya. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu. Yang kedua, yang pertama sudah jadi korban ya. Kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaran seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Jadi inilah ya, kambing jantan tersebut, Azazel, scapegoat, itu tidak lain tidak bukan itu apa ya? Setan ya, itu bukan Yesus ya. Yesus sudah terima di bilik yang Maha Suci ya, sudah Allah ya. Itu adalah hadirat Allah. Tapi ini semua dosa-dosa itu apa? Ya, sudah diberikan kepada kambing yang apa? Yang hidup. Ya kalau Yesus itu adalah lambang daripada Azazel, maka Yesus tidak harus mati di kayu salib. Makanya Yesus mati di kayu salib artinya dia adalah anak domba Allah yang apa? Menghapus isi dosa dunia ini oleh sebab dia yang jadi korban. Ini kambing yang kedua tidak jadi korban kan? Dia cuma dilepas. Nah, itulah sebabnya kambing kedua ini bukan Yesus. Dia lambang daripada setan ya. Dia adalah lambang daripada setan. Dia akan dibiarkan terlepas ke padang gurun. Jadi inti daripada semua ini dan pelajaran kita kemudian katakan bahwa segala sesuatu yang perjanjian lama melalui upacara dalam Ka'bah itu melambangkan apa yang Yesus lakukan. Yesuslah yang menjadi korban supaya kita dapat didamaikan dengan Allah. Supaya kita dapat didamaikan. Kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Dia adalah korban yang sempurna. Ya, kita sudah pelajari. Kenapa? Karena Allah tidak ingin ada dosa di hadiratnya. Allah tidak bisa dipertemukan dengan dosa. Dosa itulah yang menyebabkan perpisahan kita dengan Allah. Yesaya 59 ayat 2 katakan, tetapi yang merupakan pemisah, yang memisahkan antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, segala dosamu. Upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Ya, upah dosa itu maut, bukan kehidupan kekal, bukan saudara. Upah dosa itu bukan kehidupan kekal, tapi maut. Ya, Roma 6 ayat 2. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah sebabnya. Karena Yesus sudah datang. Yesus sudah menjadi korban. Ya. Dia sudah menjadi korban. Tapi bukan itu saja. Dia pada hari grafirat, hari pendamaian, hari penghakiman, dia telah apa ya? Telah menyatukan kembali kita dengan Allah ya.
Oleh sebab dosa-dosa sepanjang tahun seperti perjanjian lama, maka sepanjang sejarah umat manusia di dalam bumi ini yang terpisah oleh dosa, kita disatukan kembali oleh Yesus. Ya, pada hari pendamaian, apa yang dia sedang lakukan sekarang di Ka'bah surga hingga kedatangannya yang kedua kali. Ya. Setelah itu, seperti kita sudah baca tadi, setelah itu dia akan datang sekali lagi. Bukan lagi untuk berhubungan dengan dosa kita, tidak. Hubungan dengan dosa kita dia sudah selesai di kayu salib, saudara. Ya, dia sudah selesai. Yang sekarang fase kedua yang dia lakukan itu bukan lagi fase seperti perjanjian lama punya upacara harian sepanjang tahun. Tidak, dia sedang upacara hari pendamaian, hari penghakiman, hari grafirat. Ini yang dilakukan sekarang. Penghakimi siapa? Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, dia menghakimi orang-orang yang benar. Kenapa orang-orang benar ini nama mereka harus tetap ada di dalam kitab kehidupan? Ya, kenapa mereka harus benar? Sehingga pada saat menjelang kedatangannya kedua kali, orang-orang benar ini sudah diakui sebagai orang benar. Dan pada saat dia datang, merekalah 1 Tesalonika 4 katakan apa? Orang-orang yang berada dalam Yesus, merekalah yang mati dibangkitkan, dan yang hidup itu bersama-sama dengan yang mati akan naik masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka sudah layak untuk diperdamaikan dengan Allah. Mereka tidak ada lagi dosa yang memisahkan mereka. Kenapa? Karena sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, hari grafirat, hari penghakiman itu sudah apa? Sudah berlangsung. Lalu bagaimana dengan penghakiman orang-orang yang berdosa? Penghakiman orang-orang berdosa itu setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu terjadi selama masa 1000 tahun. Ya, kita sudah pernah singgung waktu yang lalu. Ya, itu berbicara kitab Wahyu berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Itulah saat di mana kitab-kitab itu dibuka untuk diselidiki oleh kita, ya, oleh kita dan juga di dalam kerajaan surga untuk melidiki kenapa orang yang berdosa ini kenapa sampai mereka tidak bersama-sama dengan kita dalam kerajaan surga dan tidak diselamatkan. Jadi itulah masa penghakiman untuk mereka selama 1000 tahun. Tetapi bagi kita yang sudah menerima, kita saat ini menerima hidup yang kekal oleh karena kepercayaan kita, penerimaan kita terhadap kasih karunia Allah. Ibrani 7:25 kemudian katakan apa? Karena itu, oleh sebab itulah, ia juga sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Ya. Jadi saat ini dia sedang di dalam Ka'bah surga, sedang melakukan yang kita kenal dengan istilah pre-advent judgment, penghakiman sebelum kedatangan yang kedua kali. Ya, untuk menyelidiki masing-masing saudara dan saya. Ya, kita diselidiki bukan oleh sebab kita hebat, kita sanggup mengalahkan dosa, tetapi disebabkan oleh sebab kita tetap mau bergantung kepada Dia. Untuk terus masuk ke dalam satu proses penyucian, ya, untuk selalu hidup ingin dekat dengan Tuhan. Walaupun kita tidak akan pernah sempurna, tapi Yesus yang menyempurnakan kita. Kenapa? Kalau kita percaya, kita menerima Dia saat ini, maka Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Jadi adakah kita saat ini, intinya sama, satu saja saudara. Adakah kita, walaupun mungkin kita sudah salah, jatuh dan lain sebagainya, kita tetap mau datang kepada Allah, mau berbalik kepadanya, memohon pengampunan dosa kita. Kalau itu terus kita lakukan, maka Dia akan menyelamatkan kita dengan sempurna. Ya, sebab apa? Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus saat ini dalam kerajaan surga tahu kalau Anda sedang dalam masalah-masalah kehidupan, stres ini dan itu. Ya. Tapi selagi kita mau datang kembali kepada Dia, Dia akan angkat kita, Dia akan sempurnakan. Sehingga kita akan sanggup memiliki kerajaan surga yang Dia sudah janjikan tersebut. Kiranya ini dapat menjadi satu pengharapan bagi kita semua, ya. Satu pelajaran dari Ka'bah dan juga apa yang Yesus lakukan menjadi satu pengharapan bagi kita. Bahwa keselamatan yang kita sudah terima, pasti, saudara, sangat pasti. Datang terus kepadanya. Apapun yang telah terjadi, jangan pernah mendengar bisikan setan, Anda itu tidak ada lagi harapan. Tidak. Datang terus kepada Yesus. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudari sekalian, makasih masih bersama-sama. Ya. Pada saat ini mungkin ada tambahan sehubungan dengan kelas Ka'bah kita, mungkin sedikit ya. Kelas Ka'bah kita saat ini mungkin ada tambahan, silakan.
Ada kira-kira saudari sekalian, Om Rain, Papi Mami, mungkin? Ada Papi, silakan Di. Cuma mau disampaikan yang salah dimengerti oleh banyak orang, yaitulah hari Grafirat itu. Halo, halo, silakan. Tadi sudah bisa didengar, tapi mati lagi. Ya. Oke. Jadi kan sekarang ini, seperti waktu kami di Manado, ada gereja yang disebutkan Satanic Church. Oke. Satanic Church ini dengan penuh keyakinan mereka bahwa yang menanggung seluruh beban dosa adalah setan. Karena itu yang kita sudah pelajari bersama mengenai bilik di luar justification, sanctification, and glorification. Dan pada hari Grafirat itu membawa seluruh dosa dan letakkan kepada kambing yang Azazel yang hidup. Dan mereka katakan bahwa akhirnya dosa itu ditanggung oleh siapa? Oleh kambing Azazel. Tetapi pelajarannya sangat jelas bahwa kambing Azazel ini tidak tumpahkan darah. Ya. Dia tanggung seluruhnya sesudah kerajaan 1000 tahun. Dia dibawa ke padang itu selama 1000 tahun. Dan sesudah 1000 tahun, Yesus datang benar-benar. Dia tanggung dosanya, tanggung semua orang berdosa, mati, dan dunia diperbaharui. Itu yang salah dimengerti oleh mereka. Thank you. Terima kasih banyak tambahannya ya. Ya, baik. Ada lagi? Kita ada pengalaman sedikit. Silakan Om Ren. Ya, terima kasih sudah cukup jelas bahwa setan itu penyebab dosa, jadi dia harus tanggung itu dosa-dosa. Dan dia tidak pernah dibunuh. Seperti Papi katakan tadi, tidak keluar darah. Dia mati kering di padang belantara. Jadi kami pernah bikin ceramah di salah satu desa di Dulodo. Dulodo itu di Minahasa Selatan. Ada kira-kira 32 orang yang baptis. Ada satu anak muda pada waktu saya baptis, dia pegang-pegang perutnya. Saya kira perutnya sakit. Sebenarnya dia pegang tangan saya. Dia juga tidak bicara apa-apa. Dia pegang perut. Lalu dibaptis. Setelah berdoa, kita baptis. Tidak mau keluar dari air dia. Sudahlah, tidak mau keluar air. Dia tarik saya masuk air lagi. Sampai air sudah dekat di dagu. Saya bilang, ini kalau terus mati saya ini. Jadi saya sambil berdoa dalam hati, tiba-tiba muncul 3 diakon badan-badan besar. 1 angkat saya, 2 orang angkat dia. Keluar dia. Dia sudah pingsan. Keluar dia. Lantas sesuai dengan pelajaran ini, lantas saya berpikir, memang setan tidak mau dia mau bertobat. Karena kalau dia bertobat, setan kan tanggung dia punya dosa. Sudahlah tanggung sendiri, mau bunuh saya lagi. Luar biasa. Jadi bagi kita yang biasa adakan KKR, penganiayaan dan lain-lain itu biasa. Karena setan marah memang. Sebab ada 100 orang mau baptis, 100 dosa mau pindah pada dia. Jadi terima kasih pendeta, cukup. Amin. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Heni ya. Tentang apa arti, kenapa, dari mana nih nama Azazel ini ya. Nama Azazel itu sebenarnya bukan satu nama yang memang kambing kedua itu namanya itu Azazel, tetapi seperti ayat yang kita baca ya. Ayat yang kita baca itu adalah bagaimana Imamat 16 ayat 21 berbicara tentang kambing yang dan kemudian melepaskan kambing tersebut. Jadi kalimat melepaskan, yang dilepaskan itu adalah ada sedikit memiliki satu hubungan dengan Azazel ya. Jadi ada seperti Azazel, tapi itu sebenarnya bukan satu nama ya, tetapi itu berbicara tentang kambing yang dilepaskan ya. Kambing yang dilepaskan. Tapi itu bukan sebenarnya nama, tapi itulah. Jadi istilahnya Azazel itu dengan kata lain adalah kambing yang dilepaskan, kambing yang hidup dengan kata lain, yang hidup dan kemudian lari ke padang gurun. Itulah arti daripada Azazel. Terima kasih. Jadi terima kasih pertanyaan Ibu Heni ya. Ya, silakan Ibu Heni kalau ada mau ditambahkan. Ya, itu saya udah
Cuman saya kurang pahamnya apa arti kambing Azazel itu. Saya tahu satu dilepaskan kan, Ya. yang satu disembelih ya, diambil darahnya ya, yang yang pertama, kambing yang pertama. Yang pertama dipercikan ke tabut Allah itu apa? Ya. Ya, itu betul kan? Betul Cuman sekali. saya kurang paham itunya aja. Apa arti ke orang kaya kan? Iya. Saya nggak bisa jelaskan bahasa ya orang-orang apa bisa artinya lainnya ada ya apa arti lain daripada Azazel jadi seperti scapegoat, kambing yang apa? Yang dilepaskan ya, scapegoat. Makanya kita ada istilah apa ya? Scapegoat. Apa itu bahasa Indonesianya, Dek? Scapegoat itu kambing hitam. Oke, kambing hitam, dikambing hitamkan gitu ya. Dikambing hitamkan. Ya. Ya, itulah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jika tidak ada lagi, Dek, mungkin dari pertanyaan dari silakan Bapak Simatupang. Mau tanya pendeta. Sejak adanya upacara Ka'bah di dunia ini, berapa lama itu atau sejak kapan itu upacara Ka'bah dan sampai kapan itu berakhir upacara Ka'bah di dunia ini? Upacara Ka'bah di dunia ini berakhir tahun 70 AD ya, waktu Ka'bah Yerusalem itu dihancurkan oleh tentara Romawi ya. Dan sejak saat itulah Ka'bah itu dihancurkan, orang Israel dilarang masuk ke tanah perjanjian, jadilah mereka itu diaspora ya. Dari tahun 70 AD hingga tahun 1940-an itu ya, baru orang Israel dari mana-mana itu kembali ke tanah perjanjian mereka. Tapi pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian, Yerusalem sudah dikuasai dan mereka hanya bisa dan tempat di mana Ka'bah itu apa? Ka'bah itu dulunya berdiri, itulah sekarang Masjid Al-Aqsa ya. Al-Aqsa kalau nggak salah saya namanya. Ya, Al-Aqsa. Lalu hanya ada satu tembok yang memisahkan, tembok yang di luar tembok itu yang mereka katakan the Wailing Wall. Jadi kalau kita pergi ke Yerusalem, kita akan melihat situ orang-orang Yahudi setiap saat datang untuk menangisi apa ya Ka'bah yang ada di balik tembok tersebut ya, yang sudah menjadi masjid pada saat ini. Itulah mereka apa? Dan mereka tidak lagi adakan upacara-upacara lagi. Tetapi mereka percaya kalau saja ada anak lembu yang berwarna merah bisa lahir, red heifer, maka disitulah mereka percaya mereka akan apa? Bisa bangun kembali Ka'bah. Mereka tidak mau tempat lain untuk bangun selain di Ka'bah Yerusalem itu di tempat yang sekarang ini masjid. Tapi Anda tahu kalau sampai mereka orang Israel masuk ke masjid, waduh itu bisa perang Timur Tengah. Jadi orang Israel itu tidak boleh masuk ke di balik the Wailing Wall tersebut. Waduh itu ramai sekali ya. Jadi itulah mereka tidak ada lagi upacara hingga saat ini. Oleh sebab dari tahun 70 AD itu tidak ada lagi. Ya, terima kasih. Jadi maksudnya upacara Ka'bah dunia ini berlaku ribuan tahun ya kalau begitu? Ya, kurang lebih ribuan tahun ya. Kalau kita percaya bahwa Musa keluar itu ada yang percaya tahun 1500 BC, ada yang percaya tahun 1300. Jadi minimal itu sampai zaman Yesus sampai tahun 70 itu ada 1300-an tahun ya. 1300-an tahun ya. Upacara itu dilaksanakan ya. Terima kasih Bapak Simatupang. Baik, ada lagi saudari lainnya? Bapak Gibson, silakan. Puji Tuhan, luar biasa bagaimana Allah sekarang yang kita sembah tidak seperti di zaman itu. Betapa sulitnya jika di zaman itu masih berlaku hingga sekarang ini. Sungguh sangat tak bisa dibayangkan bagaimana harus datang ke hadapan Tuhan, harus memberikan persembahan-persembahan seperti itu. Ya, seperti yang saya itu sangat sedih. Ya, silakan Pak Gibson. Yang jadi pertanyaan saya pada saat itu, ketika Tuhan atau Allah Bapa berada pada peraturan-peraturan yang seperti itu beratnya buat bangsa Israel. Mungkin pertanyaan saya agak meleset sedikit, Pak. Pada saat itu bangsa yang lain ada. Apakah mereka yang lain itu tidak sama dengan Tuhan kita gitu?
maksudnya misalnya bangsa Romawi atau bangsa yang lainnya, maksudnya yang selain bangsa Israel, mereka Tuhannya siapa gitu. Jadi terima kasih Bapak Gibson ya. Jadi memang masing-masing bangsa di zaman itu memiliki dewa-dewi mereka ya. Seperti orang-orang Filistin, Baal dan lain sebagainya, Molek, ya Baal, Molek dan begitu banyak karena mereka berbagai-bagai jenis ya. Berbagai jenis dewa atau dewi yang mereka sembah ya. Dan ya mereka mungkin karena keturunan juga dari dari Nuh ya. Nuh juga mempersembahkan korban ya. Mereka juga mempersembahkan korban, tetapi korban mereka itu mereka pikir lebih canggih. Misalnya kalau mereka korbankan itu manusia, ya mereka korbankan itu adalah manusia dan itu yang terjadi oleh bangsa-bangsa sekitar yang begitu kekejian mereka korbankan anak mereka, anak darah dan lain sebagainya dan itu begitu hebat ya. Tapi Allah tidak minta kita untuk melakukan hal tersebut karena itu tentu saja dia tidak ingin itu terjadi, hanya korban hewan. Tetapi betul Bapak Gibson, untuk memotong hewan itu, waduh itu satu hal yang, apalagi hewan yang kita sayang-sayang ya. Saya sudah pernah bilang ya, pernah suatu saat kami beli domba di Ethiopia, dan kemudian mau coba-coba, belum pernah makan domba waktu itu ya, belum vegetarian waktu itu. Lalu kami mau potong, tapi kami harus simpan domba tersebut selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu saya bersahabat dengan domba tersebut. Setelah 2 minggu, saya mau potong, nggak tega saudara ya. Kita lepaskan aja atau kasih orang lain itu domba itu ya. Karena kita tidak tega. Bayangkan kalau kita di zaman orang-orang dahulu harus mempersembahkan hewan yang kita sayang, kita kasih, itu berat sekali. Jadi kenapa Tuhan ingin kita melihat bahwa kita tidak boleh main-main dengan dosa. Kita jangan main-main dengan dosa. Kita harus mengakui dosa kita. Puji Tuhan ada di teks ya, Ibu Duma ya. Mungkin bagaimana Harun juga harus mengakui dosa-dosanya ya pada Tuhan dan juga kepada keluarga, dia berdamai tentu saja ya. Dan itulah yang harus juga terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik, Arda saya lihat sudah angkat tangan. Silakan Arda. Saya ada pertanyaan satu Pak Pendeta, tapi sebelumnya saya mau berbagi pengalaman aja. Jadi Yom Kippur itu menurut saya itu hari yang paling berkesan, liburan hari raya orang Israel yang paling berkesan. Jadi waktu Yom Kippur saya pernah 2 kali saya merayakan. Jadi semuanya off, walaupun orang Arab, orang Armenia, ya bukan hanya orang Yahudi yang off. Kalau hari Sabat biasa, yang off cuma orang Yahudi, tapi orang Arab masih bisa nyetir, taksi, kayak gitu. Tapi kalau hari raya Yom Kippur selama 26 jam, orang Arab pun harus off di situ, nggak ada mobil lewat, nggak ada lampu nggak ada lampu, jalan-jalan. Jadi kita bisa bebas berjalan-jalan di jalan raya itu. Dan di atas pun gitu, pesawat pun nggak boleh ada yang lewat langit Israel. Jadi kalau misalnya ada pesawat Jerman mau lewat, nggak bisa, dia harus muter. Nggak boleh, jadi langitnya itu kosong, benar-benar nggak boleh lewat di langit Israel. Jadi itu sangat interesting sekali. Kalau bulan-bulan Oktober itu biasanya di situ. Dan yang kedua adalah, walaupun banyak orang Yahudi yang secular, ada yang saya punya teman yang makan babi lah, yang nggak merayakan Sabat, tapi kalau begitu Yom Kippur, mereka langsung puasa, takut semuanya. Jadi memang 1 tahun sekali itu mereka langsung puasa, walaupun mereka hari-hari biasa makan babi atau nggak merayakan Sabat, tapi kalau pas Yom Kippur mereka langsung puasa, langsung berhenti total semuanya. Jadi mengakui dosanya gitu, kayak gitu. Pertanyaan saya, Pak Pendeta, saya pernah belajari bahwa di Ka'bah itu, disitulah sebenarnya awal mulanya di mana Ishak dipersembahkan. Di batu itu, di the Dome of Rock. Jadi dari sejarahnya itu kayak gitu. Kayak itu benar ya Pak Pendeta ya? Itu yang dipercayai oleh orang-orang Israel ya. Orang-orang. Tapi secara Alkitabiah, Pak Pendeta, apakah itu benar atau itu hanya cuman yang dipercayai aja gitu? Tidak dibilang secara saya tidak saya mungkin belum bisa kasih ayat-ayat atau tidak dibilang secara spesifik waktu Abraham membawa ya Ishak itu, tetapi tradisi Yahudi itu sangat kuat ya. Orang Yahudi
Dan saya percaya kemampuan berpikir ya, orang-orang zaman dulu itu lebih hebat, mereka menghafal oral tradition ya, itu sangat kuat. Jadi saya percaya mereka itu sangat tahu di mana posisi satu tempat tertentu, dan saya pikir itu tidak ada salahnya kita percaya bahwa itulah tempat di mana Ishak dikorbankan. Ya, jadi saya bisa menerima kalau itu tempatnya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Arda. Terima kasih atas wow, saya baru kali ini saya dengar sampai orang yang bukan Yahudi sekalipun di waktu hari Grafirat atau Yom Kippur itu harus berhenti. Wah, baru saya dengar. Terima kasih Arda, sangat menarik. Arda Sumendep Sembiring ini saudara pernah lama dia tinggal juga di Israel ya. Makanya dia tahu banyak. Saya senang sekali kalau dia bisa membantu kita dengan latar belakang dari apa yang ada di Israel, dapat menjadi satu pelajaran yang menarik untuk kita ketahui. Terima kasih Arda. Terima kasih banyak. Ya, ada lagi saudari lainnya? Jika tidak ada, kita akan masuk dari live stream. Silakan, Dek. Mungkin ada tambahan pertanyaan? Oh, tidak ada, Pendeta. Oke, jika tidak ada, kita masuk ke bagian kedua ya. Cukup menarik pembahasan kita rupanya. Saya pikir sudah cukup panjang kita membahas ya, tapi tidak apa-apa karena kita mendengar apa yang Arda nyatakan tadi sangat menarik ya. Jadi terima kasih. Baik, mari kita masuk ke bagian yang kedua. Kita akan berdoa bersama. Jika ada pokok-pokok doa yang dapat disampaikan, silakan. Ada kira-kira yang melalui live stream? Ya. Jika tidak ada dari Zoom, maksud saya tidak ada dari Zoom, silakan. Dek dari ya. Dari live stream Pendeta ada permintaan doa dari Pendeta Janito Tikualu, katanya tolong doakan dia lagi sakit. Oh, sorry. Lalu dari Tante Ike, tetap doakan satu keluarganya, satu rumahnya memang masih sakit. Dan juga ada silent request dari Tante Tina. Oke. Ya, saya pikir yang lainnya dari chat saya sudah bisa lihat saat ini yang dapat kita doakan ya. Oke, ya. Oke, jadi jika tidak ada lagi, ya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang mendukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kembali kami dapat mempelajari dua fase apa yang Yesus telah lakukan dan yang kedua sedang lakukan saat ini bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, karena pada saat ini Engkau sudah menjadi imam besar kami. Engkau menjadi pengantara yang sempurna bagi kami. Seperti imam besar yang di perjanjian lama yang tidak sempurna saja dapat menjadi pengantara pada saat itu, apalagi saat ini Tuhan. Engkau yang sudah menjadi korban di fase yang pertama, tapi di fase yang kedua sebagai imam besar Tuhan, Engkau menjadi pengantara bagi kami. Engkau sekarang berada di samping kanan Bapa, agar supaya kami yang walaupun bergumul, kami yang jatuh bangun Tuhan, kami yang tetap mau datang kepadamu, mau mengakui kesalahan-kesalahan dosa kami, dapat memiliki satu kekuatan yang pasti, satu kekuatan pengharapan yang pasti bahwa Engkau adalah pengantara kami yang sempurna, yang akan terus membawa kami berada di dalam keselamatan yang pasti. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang indah, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan juga tambahan-tambahan yang sudah diberikan seperti yang telah dibawakan oleh Arda tadi. Kami berdoa kiranya kami semakin memahami kehendak-Mu, semakin menyadari betapa besarnya kasih-Mu bagi kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu ingin membawakan semua umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti, baik melalui Zoom dan juga melalui live stream. Baik mereka yang melalui live stream dengan permohonan-permohonan mereka, seperti Saudari Ike yang dalam keadaan sakit pada saat ini dengan anggota keluarga lainnya. Kami berdoa kiranya zaman surga dapat menjadi bagian. Pendeta Yani Tikualu juga Tuhan masih dalam keadaan sakit. Tuhan jamahlah dia. Berikanlah kepadanya kesehatan, kekuatan sehingga dia dapat beraktivitas, dapat mengembalakan jemaatnya dengan tidak kurang suatu apapun. Dan juga saudara-saudari kami lainnya
yang juga sudah berbakti bersama-sama pada saat ini, Saudari Kristi dengan keluarganya juga dalam keadaan sakit. Kami mohon kiranya kesembuhan dari surga selalu menjadi bagian. Saudara Ade juga, Saudari Ade Mondigir, kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai dia. Bapak Jili Rawung, kami terus berdoa untuk nama-nama ini. Dan kami juga terus berdoa bersama-sama dengan keluarga besar, keluarga Puak Tuhan besar, agar kiranya Tante Since yang di Manado, kiranya jamahan terus dari surga akan selalu menjadi bagian Tante Since. Dan bagi Tante Tine yang di Amerika, kami berdoa kiranya Tuhan mendengar permohonan pribadinya, kerinduannya untuk dapat dia lihat, sesuatu yang dapat terjadi hanya untuk agar supaya dia dapat lebih menjadi kuat bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Jika Engkau berkehendak, tentunya permohonan pribadinya itu dapat menjadi satu kenyataan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami lainnya Tuhan yang dalam pergumulan-pergumulan mereka, kehidupan pergumulan di rumah tangga mereka Tuhan yang ada pada saat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau dapat membantu, Engkau membawa saudari kami ini agar mereka memiliki satu kekuatan yang pasti. Walaupun menghadapi tantangan, entah itu tantangan keuangan, tantangan di rumah tangga, tantangan di pekerjaan, di gereja sekalipun Tuhan. Engkau mengetahui siapa-siapa. Engkau mengetahui semua yang sedang bergumul. Dan kami percaya pada saat ini, pada saat masing-masing umat-umat Tuhan ini menyebutkan permohonan itu, Engkau akan mendengarkan saat ini juga Tuhan. Dan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan kami juga ingin terus berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Bapak Gunawan, Ibu Susan, Owen and Noemi Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan sertailah mereka. Kami ingin berdoa khususnya dalam menantikan working permit dari Bapak Gunawan. Kiranya kami berdoa itu dapat tiba dengan segera Tuhan sehingga Bapak Gunawan dapat memperpanjang driver license dan hal-hal lainnya yang dapat digunakan melalui working permit tersebut. Kami berdoa untuk hal tersebut. Tuhan akan terus juga menyertai kesehatan Ibu Susan Lim Tuhan dalam segala sesuatu yang dia lakukan, kiranya kesehatan selalu menyertai dia. Tuhan juga menyertai keluarga daripada Ibu Susan yang ada di Indonesia, baik di Surabaya ataupun yang ada di Bali. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian mereka dan juga menjadi bagian Owen dan Noemi di masa muda mereka Tuhan. Biarlah anak-anak muda ini tetap menyadari bahwa Tuhan adalah yang terpenting yang dapat terjadi di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak-anak muda kami lainnya di jemaat. Hamba-Mu ingin membawakan saudara Belva Wanta Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam pekerjaan yang dilakukan, pelayanan-pelayanan yang dia sedang lakukan di jemaat Tuhan. Engkau mengetahui anak Tuhan ini. Kiranya Engkau melihat kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Rancangan-rancangan surga, kehidupan berumah tangga yang dapat terjadi. Rancangan tersebut kiranya Tuhan saja yang akan atur. Tuhan akan menuntun dia. Sehingga dia akan hanya selalu melihat tuntunan tersebut dalam kehidupannya. Menjadi satu kekuatan yang pasti bagi saudara Belva. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi Jemaat Fisdak dengan usaha-usaha untuk mengisi gereja yang akan kami masuki 2 Sabat ke depan ini Tuhan. Kami berdoa kiranya tempat ini Tuhan akan sucikan, Tuhan akan khususkan. Kiranya kami bukan hanya memiliki satu tempat perbaktian yang baru sekali lagi Tuhan, bukan hanya tempat yang baru. Tapi hamba ingin agar kami semua memiliki hati yang baru. Sehingga pada saat kami masuk, kami dapat memulaikan segala sesuatunya dengan hati yang hanya terpusat kepadamu. Kami dapat meninggalkan masalah-masalah yang ada di belakang kami. Kami hanya ingin memiliki satu permulaan baru di tempat yang baru tersebut Tuhan. Sertailah seluruh umat-umat Tuhan. Biarlah kami dapat Roh Kudus-Mu menggerakkan kami semua sehingga kami dapat masuk bersama-sama ke dalam gereja, berbakti bersama-sama. Bukan hanya melalui live stream, tapi kami juga dapat masuk sehingga kami dapat berfellowship dan disiapkan untuk menginjil di tempat di sekitar gereja kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga membantu proses-proses untuk pembangunan tingkat kedua nantinya. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian kami. Tuhan, Engkau sudah menjadikan gereja ini saat ini sudah dapat dibeli. Kami percaya untuk urusan berikutnya. Kami percaya jika kehendak-Mu itu, maka tidak ada yang menghalangi Engkau untuk menyertai segala rencana-rencana yang dapat terjadi di gereja ini. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh permohonan-permohonan kami, baik yang hamba sudah sebutkan maupun tidak sempat sebutkan Tuhan. Kami serahkan semuanya itu hanyalah ke dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah berpartisipasi
bersama-sama dengan kami, Bapak Semaro yang sudah berdoa tadi, saudara-saudari yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan. Terima kasih. Sampai bertemu besok di waktu yang sama ya. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.